Halo guys, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas latihan soal akhir bab halaman 57 kelas 11 kurikulum merdeka. Gak terasa ya udah sampai latihan soal akhir bab 1 sel. Langsung saja nomor 1. Eritrosit harus diproduksi terus-menerus di sumsum merah tulang. Eritrosit berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Namun, pada eritrosit terjadi respirasi secara anaerob. Ciri-ciri eritrosit yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah, kalau kita amati pada pilihan jawabannya itu membahas tentang inti sel dan juga mitokondria. Di sini kita perlu mengingat kembali ciri-ciri atau karakteristik dari eritrosit itu sendiri, di mana eritrosit atau sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Kita bisa mengetahuinya dari bentuk atau struktur dari eritrosit itu, yaitu memiliki lekukan di bagian sentralnya, yang disebut struktur bikonkav. Nah, kenapa kok eritrosit ini nggak punya inti sel? Hal ini untuk efisiensi dalam pengangkutan dan juga pengedaran oksigen. Lalu untuk mitokondrianya, eritrosit ini juga tidak memiliki mitokondria loh teman-teman, karena di sini sudah dinyatakan pada eritrosit terjadi respirasi secara anaerob. Jadi eritrosit itu tidak memiliki mitokondria. Nah, tidak adanya inti sel dan juga mitokondria pada sel darah merah ini dikarenakan agar keefektifan pengangkutan oksigen dapat terpenuhi dengan baik. Karena setiap sel darah merah itu tidak memerlukan metabolisme yang membutuhkan oksigen. Ya kan? Tidak memerlukan metabolisme yang membutuhkan oksigen atau tidak terjadi respirasi secara aerob, tapi terjadi respirasi secara anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Sehingga setiap molekul oksigen itu dapat dengan efisien dikirimkan untuk proses metabolisme sel yang lainnya. Jadi jawabannya sudah jelas yang B. Eritrosit tidak memiliki inti sel dan juga mitokondria. Selanjutnya, nomor 2, jari telunjuk Rina terluka dan berdarah akibat terkena silat. Setelah diberikan obat antiseptik dan dibalut dengan kain kasa, beberapa hari kemudian lukanya tertutup oleh jaringan baru. Teori sel yang paling sesuai dengan peristiwa tersebut adalah, kita amati di sini ada kata-kata beberapa hari kemudian lukanya tertutup oleh jaringan baru. Paling tepat yaitu omniselula e-selula yang dinyatakan oleh Rudolf Ludwig Karl Virchow pada tahun 1858 bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 3. Di dalam sel hidup terdapat makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Komponen penyusun karbohidrat dan protein digambarkan dalam irisan dua himpunan sebagai berikut. Jika nomor 2 adalah hidrogen dan nomor 3 adalah oksigen, bagian A, B, 1, dan 4 secara berurutan adalah, di sini udah dikasih clue bahwa komponen penyusun karbohidrat dan protein. Jadi, A dan B itu adalah karbohidrat dan protein. Entah A-nya yang karbohidrat atau A-nya itu yang protein. Kita lihat lagi. Yang nomor 2 ini udah diketahui di soal adalah hidrogen. Yang nomor 3 oksigen. Yang nomor 4 ini apa ya? Yang dimiliki oleh A dan B. Kita ingat lagi. Karbohidrat itu kan rumus molekulnya C6H12O6. Ada karbon, ada hidrogen, sama ada oksigen. Kalau 2 itu adalah hidrogen, 3 adalah oksigen, 4 ini berarti yang dimiliki oleh kedua-duanya itu adalah karbon.
Nah, kalau yang bagian A ini, dia ada satu komponen penyusun lainnya yang tidak dimiliki oleh komponen B. Udah jelas yang B ini adalah karbohidrat karena dia tersusun oleh karbon, oksigen, dan juga apa satunya? Hidrogen. Nah, yang satunya ini udah pasti dia protein. Penyusun protein itu ada satu lagi selain karbon, hidrogen, dan juga oksigen, yaitu adalah nitrogen. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Berurutan yaitu adalah protein, karbohidrat, nitrogen, dan juga karbon. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan unit hereditas. Unit hereditas tersebut dapat ditemukan pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor A. Nomor 1. Nah, 1 ini apa? 1 ini udah jelas ini adalah nukleus. Loh, kenapa nggak yang 2? 2 ini anak inti ya, nukleolus. Nah, yang benar itu adalah yang inti selnya atau nukleus, yaitu nomor 1. Selanjutnya, nomor 5. Bagian 1, 2, 3, dan X adalah organel sel. Jika 3 adalah nukleus, bagian 1, 2, X, dan Y secara berurutan adalah, nah ini udah jelas ya jawabannya yang C. Mitokondria, kloroplas, ribosom, dan DNA. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini kan 3-nya udah diketahui nih, bahwa bagian 3 ini merupakan nukleus. Nukleus itu pasti punya apa? Punya DNA. Kita masukkan DNA di Y. Selanjutnya, mitokondria itu juga memiliki DNA. Nah, mitokondria sama komponen yang nomor 2 ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh nukleus. Nah, itu apa? Itu adalah ribosom. Nah, yang satunya berarti adalah kloroplas. Jadi, mitokondria sama kloroplas ini sama-sama memiliki ribosom dan DNA. Kalau nukleus ini hanya memiliki DNA. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Mitokondria, kloroplas, ribosom, dan juga DNA. Selanjutnya, nomor 6. Perhatikan gambar dan organel sel prokaryotik berikut. 1. Dinding sel, 2. Membran sel, 3. Nukleoid, 4. Ribosom, 5. Flagel, 6. Plasmid. Bagian yang dapat ditemukan pada sel ganggang tersebut ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang D. 2, 4, dan 5. Apa saja? Yaitu membran sel, itu jelas yang bagian luarnya ini. Lalu ada 4, itu adalah ribosom yang bundar-bundar ini. Lalu yang 5 adalah flagel. Flagel itu organel pergerakannya, yang ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. 2, 4, dan 5. Selanjutnya nomor 7. T.W. Engelmann melakukan percobaan dengan cara meletakkan bakteri aerob di sekitar ganggang Spirogyra sp. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Bakteri tersebut akan bergerak dan berkerumun di organel sel. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa ini adalah bakteri aerob. Bakteri aerob berarti dia memerlukan oksigen. Sudah jelas, jawabannya adalah yang B, kloroplas. Nomor 8. Perhatikan gambar percobaan berikut. Hasil percobaan dan fakta gejala yang terjadi setelah dibiarkan selama 60 menit adalah di sini ada glass beaker, ini sistem. Lalu di sini ada kentang, ada larutan gula sama air. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Jawabannya adalah yang D. Volume larutan gulanya bertambah. Fakta gejalanya osmosis pada sel berdinding. Terjadi perubahan atau perpindahan zat dari hipotonik ke hipertonik. Nah, hipotoniknya di sini adalah air di luar kentangnya ini.
hipertoniknya itu larutan gulanya. Nanti akan terjadi suatu fakta gejala yaitu osmosis. Perpindahan dari hipotonik ke hipertonik, dari air ke larutan gula. Sehingga larutan gulanya ini nanti volumenya akan bertambah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 9. Peserta didik kelas 11 melakukan percobaan dengan cara merendam beberapa potongan kentang berbentuk dadu dalam larutan garam 30%. Setelah 45 menit, kentang tersebut ditimbang beratnya dan dibandingkan dengan berat kentang sebelum proses perendaman. Hasil percobaan dan alasannya yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang B. Perubahan berat kentangnya itu berkurang. Karena apa? Alasannya cairan sel keluar, sebab lingkungan bersifat hipertonik. Nah, ini fakta gejalanya sama dengan yang nomor 8 tadi, yaitu adalah osmosis ya. Jadi, terjadi perpindahan dari larutan hipotonik, kalau dalam kasus ini itu adalah air yang ada di kentang itu sendiri, dan kalau yang hipertonik itu adalah larutan garam. Nah, air akan berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Dari air di dalam kentang keluar dari kentang itu lalu ke larutan garam yang merupakan larutan hipertonik. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 10. Perhatikan organel sel berikut. 1. Ribosom, 2. Nukleoid, 3. Sentrosom, 4. Plasmid, 5. Membran sel, 6. Lisosom, 7. Kloroplas, 8. Mitokondria. DNA merupakan jenis asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan sebagai informasi genetik. Selain di dalam inti sel, asam nukleat dapat ditemukan pada organel sel yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, 7, dan 8. Apa saja? Nukleoid, plasmid, kloroplas, dan juga mitokondria. Nah, ini penjelasannya udah lengkap di buku di depan ada. Selanjutnya nomor 11. Dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali terhadap sel-sel gabus yang diambil dari kulit batang tua dengan sel-sel epidermis bawang merah segar. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan perbedaan struktur yang paling nyata, yaitu jawaban yang tepat adalah yang B. Sel gabus tidak memiliki protoplasma. Perlu diketahui bahwa sel gabus itu merupakan sel yang sudah mati, sehingga tidak memiliki protoplasma. Sedangkan sel epidermis bawang merah itu masih segar, hidup, dan memiliki protoplasma. Protoplasma itu berbentuk cairan koloid yang mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Nah, protoplasma ini merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, sehingga sangat penting untuk sel. Nah, udah jelas ya tentang protoplasma. Jawabannya adalah yang B. Sel gabus itu tidak memiliki protoplasma. Karena apa? Sekali lagi, karena sel gabus itu merupakan sel yang sudah mati. Nomor 12. Daun tanaman putri malu atau Mimosa pudica akan bergerak menutup dan tampak seperti layu jika disentuh di bagian ujungnya. Hal ini disebabkan adanya aliran air dari sel-sel yang terkena sentuhan menjauhi daerah sentuhan sehingga kadar air sel di daerah sentuhan berkurang. Aliran air antar sel terjadi melalui, nah ini jawabannya sudah jelas, yaitu adalah yang C. Plasmodesmata. Nomor 13. Dilakukan uji terhadap ekstrak hati dan daging ayam dengan cara meneteskan larutan H2O2 pada tabung reaksi yang berisi ekstrak hati, ternyata menghasilkan gelembung gas lebih banyak daripada ekstrak daging ayam. Alasan hal tersebut adalah sel-sel otot rangka memiliki sedikit peroksisom yang berisi enzim katalase. Nah, ini alasannya ya. Enzim katalase itu untuk menetralkan hidrogen peroksida. Selanjutnya nomor 14. Penyakit Tay-Sachs merupakan kelainan bawaan dengan gejala kerusakan sel-sel saraf akibat penimbunan lemak di otak.
Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang menyediakan perintah untuk membentuk enzim beta heksosaminidase A yang berlokasi di organel sel. Jawabannya adalah di organel sel lisosom. Selanjutnya nomor 15. Dilakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap sebaris sel dengan menggunakan lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 10 kali. Hasilnya sebagai berikut. Panjang rata-rata setiap sel yang sebenarnya adalah, nah, gimana cara menghitungnya? Begini. Di gambar udah diketahui itu adalah 20 mm. Caranya, kita kalikan 20 dengan 10 pangkat 3 untuk mengubah satuannya dari mm ke mikrometer. Jadi 20.000. Nah, 20.000 ini kita bagi dengan perbesarannya, yaitu 10 kali 10. Lensa okulernya 10, lensa objektifnya juga 10. Jadi 10 kali 10, yaitu 100. 20.000 dibagi 100, jawabannya adalah 25 mikrometer. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 16. Siklus sel somatik pada organisme eukariotik multiseluler disajikan dengan skema berikut. Kesimpulan yang paling tepat adalah, nah, ini tadi udah aku cari di bagian depan, halaman depan itu ada, yaitu pada halaman 47, yang bagian atas siklus sel. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Pada fase R, terjadi pemisahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak. Nah, fase R ini merupakan fase sitokinesis. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, nomor 17. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, terutama jaringan yang masih muda. Sementara, meiosis terjadi pada sel-sel kelamin untuk reproduksi secara generatif. Perbedaan antara keduanya adalah, nah, kita disuruh cari perbedaan yang benar di antara keduanya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Perbandingan sifat sel anakan dengan sel induk. Kalau mitosis itu identik, kalau meiosis itu tidak identik. Hal ini dikarenakan sifat kromosom anak hasil pembelahan dari sel induknya itu, kalau mitosis itu diploid, kalau meiosis itu cuma setengahnya, yaitu adalah haploid. Sehingga sifat sel anakannya itu kalau mitosis itu identik, kalau meiosis itu tidak identik. Oke, lanjut nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini dibaca tabelnya. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang bervariasi. Pasangan yang paling sesuai antara tahap pembelahan dan aktivitas sel yang terjadi pada pembelahan secara meiosis adalah, nah, aku udah urutin, yaitu profase 1. Itu aktivitas sel yang terjadi adalah terjadi pindah silang antara gen-gen pada bagian kromosom homolog yang berdekatan. Kalau metafase 1, itu kromosom berjejer di bidang ekuatorial dalam 2 barisan. Kalau anafase 1, pasangan kromosom homolog memisah. Dan kalau anafase 2, itu kromatid saudara memisah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. 1, 4, 2, 3, 3, 1, dan 4, 2. Nomor 19. Vinblastine merupakan obat salah satu jenis kemoterapi dalam pengobatan kanker. Vinblastine mampu mendeteksi terjadinya perakitan mikrotubulus pada sel. Peristiwa yang dapat terdeteksi terkait peran vinblastine tersebut adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gangguan pada pembentukan gelendong mitosis. Nomor 20. Perhatikan gambar organel sel yang ditampilkan dengan menggunakan mikroskop elektron berikut. Ciri-ciri dan fungsi organel sel tersebut adalah yang D. Membrannya itu adalah ganda, DNA-nya ada, klorofilnya tidak ada, dan fungsinya adalah menghasilkan ATP. Nah, ini berarti organel apa? Ini adalah organel mitokondria. Oke. Udah selesai pembahasan kita yang ABC. Untuk yang esainya
aku jadiin video tersendiri ya. Nanti kalian bisa cek di playlist biologi kelas 11 kurikulum Merdeka. Oke guys, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.